Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita jumpa kembali di YouTube. Pagi hari ini jam 2.59 pagi hari. Kita jumpa lagi karena pada saat ini ya di sela-sela saya DN tadi ada ilham ya untuk membuat video lagi, karena lama kita nggak jumpa dalam YouTube lama, karena saya lagi konsentrasi pada ATP, menjalankan amanah Allah yang pertama untuk pembangunan Padepokan Lakutomo, membangun pendopo Lakutomo yang ada di Banyuwangi. Dan ini ya terserah Allah ya, saya hanya mengikuti kehendak Allah. Dan alhamdulillah kita juga diberi musim. Di sini setiap hari musim hujan. Sehingga material-material bangunan yang dibutuhkan itu tidak bisa masuk ya, karena kondisi tempatnya yang basah, dan tempo hari sempat mendatangkan batu pondasi. Itu jalan yang dilewati itu langsung rusak ya. Dan ketika truknya masuk ke tempat padepokan itu kesulitan untuk keluar. Apalagi sekarang setiap hari itu ada hujan, kita diberi hujan, diberi nikmat hujan. Nah, ini satu pelajaran yang sangat luar biasa dalam menjalankan perintah Allah. Ya, saya bersyukur ya. Dan karena ini amanah Allah yang merintahkan Allah, ya saya berjalan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah. Kemudian yang kedua, saya juga konsentrasi menyelesaikan buku, ya, satu buku lagi dari buku yang pertama ini telah terbit ya, Berjumpa dengan Allah di sini saat ini. Ini kemudian akan saya susun lagi buku yang ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama kita menjalankan atau berlatih zikir nafas sadar Allah. Ya. Sejak pertama saya berlatih zikir nafas, yang lazim kita sebut zikir nafas sadar Allah atau DNSA, atau sekarang kita juga bisa sebut mindfulness zikir nafas, itu sama, hanya beda istilah saja. Mindfulness zikir nafas sadar Allah itu sama. Selama saya memulai berlatih tahun 2015 ya, resmi awal saya berlatih zikir nafas ini 1 Ramadan ya, di tahun 2015. Itu pertama saya berlatih sampai sekarang. Dari saya sendiri banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, yang saya alami. Kemudian dari Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, sejak mulai 2015 saya mengenal zikir nafas sampai sekarang, juga banyak permasalahan-permasalahan yang masuk ke saya. Kemudian dari pengamatan saya secara langsung maupun tidak langsung, itu permasalahan-permasalahan itu saya rangkum, dan kemudian solusinya bagaimana. Ini akan saya susun jadi satu buku, yaitu Mindfulness Zikir Nafas
masalah dan solusinya. Jadi biar tidak terpotong-potong dalam satu tulisan-tulisan yang tidak terstruktur ya, kadang hilang, kadang itu saya rangkum dalam satu buku, sehingga Bapak Ibu yang baca buku ini itu nanti kalau ada permasalahan itu bisa tahu solusinya begini. Oh, permasalahan ini solusinya begini. Ya, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul itu sebelum kita melakukan zikir nafas, sebelum berlatih zikir nafas juga ada permasalahan. Selama berlatih juga ada permasalahan. Setelah berlatih juga ada permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari itu juga ada permasalahan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam berlatih zikir nafas. Tapi apapun itu, yang penting kita istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus berlatih. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kita bisa berlatih zikir nafas. Nah, bukan sekedar Allah, tapi kita bisa berlatih bener-bener DN ya, bener-bener seperti kita duduk, hening, kemudian berlatih DN. Tetapi kita bisa berlatih dalam keramaian, dalam aktivitas, ketika kita berbincang-bincang dengan teman, ketika kita sendirian, itu bisa kita latih. Yang penting istiqomah. Jadi pekerjaan apapun, kesibukan apapun yang diberikan Allah pada kita, itu tidak mempengaruhi atau bukan satu alasan kita tidak bisa berlatih zikir nafas. Kalau itu kita jadikan alasan, ya kita nggak akan bisa istiqomah. Harus nunggu waktu luang, harus nunggu sepi, harus nunggu tempat yang kondusif. Bisa-bisa kita nggak berlatih, karena situasi itu nggak akan datang. Tapi sebenarnya zikir nafas sadar Allah bisa kita latih kapanpun, dimanapun, dalam keadaan situasi apapun. Itu. Jadi istiqomah sajalah, insya Allah berhasil. Ya, karena banyak sekali manfaat ya. Manfaat zikir nafas, manfaat spiritual ya. Mulai dari level 1, level 2, level 3, level 4. Sibgoh ya. Itu ada fase-fase tertentu yang membedakan keadaan-keadaan itu. Nanti dari situ kita bisa belajar. Kalau kita itu pemahamannya level 1, itu nanti praktek kehidupannya gimana. Kita masih terbatas level 1, praktek kehidupan kita dalam keseharian gimana. Kalau sudah mencapai level 2, prakteknya di mana. Kalau level 3, itu aktivitas sehari-hari itu seperti apa. Level 4 sibgoh itu seperti apa. Itu nampak nanti. Nampak. Nah itu level-level itu yang telah ditetapkan oleh Padepokan Patrap atau Yayasan Solo Spirit Islam, itu merupakan satu level yang bisa kita pahami. Untuk dipahami, dan kita setiap malam Jumat itu bisa mengikuti live streaming yang dipimpin langsung oleh Bapak Setio Purwanto. Nah, di situ ketika kita mengikuti zikir nafas bimbingan Bapak Setio Purwanto, kita ikuti saja petunjuknya. Petunjuk itu. Nyampe nggak nyampe kita ikuti. Terus lama-lama kita berjalan itu paham.
Ketika kita DN sendiri, kita sudah nggak berpikir lagi tentang level-level. Karena kita sering mengikuti bimbingan dari beliau, zikir nafas secara online. Ketika sendiri, kita sudah nggak mikir level. Jadi, oh saya mau masuk level 2, oh ini saya mau ke level 3, itu enggak lagi. Kalau kita masih seperti itu, selamanya kita akan tetap di level 1. Walaupun kita merasa sibuk, itu tetap di level 1. Karena kita mengikuti pikiran. Pikiran itu diabaikan. Pikiran diabaikan. Kejadian apapun diabaikan, sensasi apapun diabaikan. Sinar, halusinasi lah, suara, dan lain-lain. Rasa sakit, dan lain diabaikan. Semua yang selain Allah diabaikan. Itu prinsipnya gitu. Jadi kita nggak usah lagi mikir level-level pada saat kita DN, nggak perlu. Itu justru menjadi hijab, menjadi penutup. Kita level 1 terus. Tapi merasa sudah level 3, merasa sudah sigoh, padahal level 1. Dalam praktek kehidupan kita gimana kalau seperti itu? Ya sama saja. Nanti ada keluhan. Wah, setelah saya berlatih zikir nafas, kenapa ekonomi saya tambah terpuruk? Itu tandanya kita masih di level 1. Maka tidak ada perbedaan signifikan ketika tidak ada perbedaan yang signifikan antara DN yang kita lakukan, zikir nafas yang kita lakukan dengan kehidupan sehari-hari. Kita berlatih DN ya seperti itu, nggak berlatih DN ya seperti itu tandanya kita masih di level 1. Jadi jangan merasa. Kapan kita di level 2, kapan kita di level 3. Itu nanti akan paham sendiri setelah kita mengalami. Setelah kita mengalami. Itu kita akan diberi pemahaman. Setelah berkali-kali mengalami itu di luar DN kita, oh begini toh level 3 itu. Pada saat DN, kita nggak butuh itu memahami level berapa, nggak butuh, nggak diperlukan. Kalau kita masih dalam DN kita beri, oh ini level 3, oh ini level 4. Nah, itu tandanya masih level 1. Dalam praktek DN, level-level itu hilang. Tapi ketika kita sudah level 4, dan itu konsisten, maka di luar DN ya, kita akan oh begini toh, level 4 tuh begini toh. Kita akan paham sendiri. Dan terhadap pertanyaan-pertanyaan, pemahaman-pemahaman, itu tidak perlu diperdebatkan. Selama kita masih berdebat ini dan itu, itu tanda level 1. Kita masih merasa ini yang benar menurut teori, adu dalil dan lain-lain. Berdebat tentang itu tandanya kita masih di level 1. Nah, seperti yang saya lakukan. Kalau ada pertanyaan, saya ada permasalahan. Loh kok begini, ini solusinya gimana? Itu saya tidak bertanya pada orang lain. Bahkan pada Pak Pur pun saya nggak bertanya. Tapi saya bertanya pada Allah. Melalui apa? Melalui DN. Ketika DN,
kita akan dapat pemahaman itu loh. Pemahaman tuh masuk. Oh ternyata begini, oh ternyata permasalahannya solusinya begini, ketemu gitu loh. Gitu. Jadi kita akan mendapatkan pemahaman langsung dari Allah. Ketika kita ada problem-problem, masalah-masalah, akan tetapi kalau kita utamakan bertanya pada orang lain, apalagi sampai timbul perdebatan, ya kita dari Allah nggak dapat pemahaman nanti. Karena disitulah ego kita bukan semakin hilang, tapi semakin kuat. Nah, dengan mengatakan pendapat saya inilah yang benar, yang lain salah. Itu tandanya ego kita semakin kuat. Ya kalau saya sendiri ya, ini pengalaman sendiri. Ketika ada pertanyaan, ketika Pak Bro menyampaikan ini, saya belum paham. Saya tidak bertanya pada beliau. Saya cari sendiri jawabannya. Di mana? Melalui apa? Melalui DN. Dan itu akan muncul sendiri. Caranya apa? Ketika DN kita berniat mencari jawaban? Enggak. Ya mungkin kita bertanya pada Allah sebelum DN. Sebelum DN dimulai, kita doa permasalahan kita sampaikan pada Allah. Setelah itu hilangkan. Setelah hilang baru mulai DN. Jadi di DN itu nggak ada pertanyaan, nggak ada niat apapun selain ke Allah. DN berjalan ke Allah ya berjalan saja ke Allah. Nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada permintaan lagi. Karena permintaan itu hijab, menghijab kita. Pertanyaan itu menghijab kita. Jadi kalau ada permasalahan, ada pertanyaan dan lain-lain, kita sampaikan dulu ke Allah sebelum DN dimulai. Ketika sudah kita sampaikan, ya sudah kita lupakan. Itu seperti dalam sholat. Contoh, pada waktu kita duduk i'tidal ya. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu kan doa. Itu hanya diucapkan pada waktu duduk i'tidal saja, disampaikan pada waktu duduk i'tidal. Ketika kita sujud, doa itu sudah lupa. Sudah harus ditinggalkan. Sudah ganti lagi, sujud. Sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi setelah kita mohon, kita yakin pada Allah, ya sudah kita lupakan. Kita sampaikan, setelah disampaikan, kita harus lupakan. Dalam DN pun demikian. Kita sampaikan dulu pada Allah, kemudian hilangkan, sudah lupakan, lupa total. Sampai 0. Ketika sudah 0, mulailah ber-DN dengan tidak meminta apa-apa. Tidak berharap apa-apa. Lurus saja ke Allah. Sehingga tanpa hambatan. Karena permintaan-permintaan itu ternyata itu menghijab perjalanan kita ke Allah. Jadi pamrih-pamrih itu menghijab kita ke Allah. Kita DN, pamrihnya minta ini, minta itu, minta itu. Kita bawa pada DN. Pamrih atau berarti masih ada riak, itulah yang menghijab. Kalau itu kita lakukan terus ya level 1 terus. Meskipun kita merasa sudah fana, merasa sudah singgoh. Ya merasa. Tapi faktanya tetap kita di level 1. Ini
banyak dialami dari sahabat-sahabat kita ya, karena ya yang sempat sharing dengan saya melalui WA, melalui telepon langsung. Nah, ini satu pelajaran. Saya kok masih pemarah, saya masih suka sedih, saya masih khawatir dan lain-lainnya. DN-nya berarti masih level 1. Atau paling tinggi level 2. Level 2-nya itu juga nggak konsisten. Kita bisa menilai diri kita. Kita masih sering membalas kejelekan orang lain. Kita difitnah orang masih dendam. Ada orang punya utang, nggak bayar-bayar, kita masih akhirnya membenci, masih benci orang itu. Suka ngomongan orang itu yang utangnya bayar. Itu tandanya dia masih level 1. Itu. Bagaimana ciri level 3? Kalau ego kita sudah rontok, ego itu kan nafsu amarah bisu dan nafsu lawamah kalau dalam Al-Quran. Intinya sifat-sifat negatif kita, nafsu-nafsu negatif kita, hawa nafsu yang negatif, ego, semua berpusat pada diri. Standarnya adalah aku, milikku. Aku yang paling baik, aku harus dihargai, aku harus dipuji-puji, aku harus dapat posisi yang seperti ini. Itu ego semua. Masih ada pengakuan. Ukurannya adalah diriku. Kalau nggak sesuai dengan diriku berarti jelek misalnya. Nggak baik atau salah. Itu tandanya ego kita masih kuat. Kalau itu semua sudah rontok, sifat-sifat itu udah nggak ada. Itu tandanya kita DN kita itu sudah berada di level 3. Sudah level fana. Jadi kita dapat melihat kok. Walaupun saya nggak ngomong misalnya, kita nggak ngomong. Ketika melihat orang lain, ya terutama ini dengan sahabat-sahabat sadar Allah lah. Oh, ini level 3, ini level 2, ini level 1, ini level 4. Itu kelihatan. Hanya aja kan nggak ngomong. Tapi kita yang berhadapan dengan sama saudara kita, sahabat sadar Allah, sama muslim, ya kita bukan yang kita tonjolkan itu bagaimana agar apa yang kita sampaikan itu bisa memotivasi, memberikan semangat. Jadi bukan menjas gitu loh. Gitu. Kalau sibgoh gimana? Beda lagi. Perilaku seseorang yang sudah sibgoh itu bisa dilihat. Jadi kita akan menyadari atau mengetahui kita itu berada di level berapa. Itu setelah kita melewati level itu. Makanya
Kita tidak perlu berdebat, nggak perlu perang dalil. Oh, itu hanya teori, hanya pemahaman. Nah, konsentrasi kita ke Allah itu berjalan. Ke Allah itu berjalan menuju Allah. Kalau perlu berlari atau loncat, kuat. Tapi bahasa enaknya ya berjalan itulah. Berjalan bisa cepat, bisa lambat. Konsep kita itu artinya kita itu melakukan. Jadi melakukan. Saya nggak paham, nggak penting. Saya nggak ngerti dalilnya, juga nggak penting. Dalam perjalanan kita menuju Allah. Yang penting lurus saja ke Allah. Ya, melalui metode yang telah kita pahami. Yaitu metode zikir nafas sadar Allah. Melalui zikir nafas hu Allah. Itu nanti akan dapat pemahaman-pemahaman sendiri. Akan dapat jawaban-jawaban sendiri. Bahkan kita menemukan hal lain. Oh, ternyata kalau saya ada pertanyaan tentang sesuatu, kita tanyakan ke Allah, itu ada akan pemahaman. Kita akan dapatkan pemahaman. Oh, ini kita lakukan, kita akan dapatkan lagi. Kita lakukan, kita akan dapatkan lagi. Itu. Beda kalau kita ketemu teman, sharing-sharing perang dalil, perang ini, perang itu. Itu artinya kita belum melakukan. Belum berjalan. Atau stuck ya. Stuck. Terhenti perjalanan kita. Kita sibuk untuk memahami melalui pikiran saja, nggak sadar-sadar. Kalau orang itu masih sedih, merana, kadang bahagia, apalagi bahagia yang berlebihan, ditimpa berikan pelajaran oleh Allah yang tidak sesuai dengan ego, itu sedih, menderita, merana dan lain-lain. Itu bukan perilaku simbol, itu bukan perilaku simbol. Kalau ingin memahami rahasia-rahasia Allah, rahasia di balik rahasia yang tidak mampu dipahami oleh yang tidak berjalan. Yaitu kita harus melalui sibghoh. Sibghoh itu nanti akan terbuka, tabir-tabir rahasia oleh Allah dibukakan. Rahasia bagi yang belum mengalami itu. Tapi bagi yang sudah, rahasia itu sudah dibukakan, sudah bukan rahasia. Jadi Allah akan membuka rahasia-rahasia. Secara umum itu Allah membuka rahasia-rahasianya secara bertahap dari waktu ke waktu. Tabir-tabir itu akan dibuka dari waktu ke waktu. Rahasia-rahasia Al-Quran itu akan dibuka dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Sesuai dengan perjalanan kita menuju Allah. Ya. Jadi ini adalah laku ihsan, ya, kita belajar laku ihsan. Kalau kita tidak bisa menyadari Allah, melihat Allah dengan kesadaran, maka kita setidaknya
Kita harus sadar bahwa kita itu dilihat Allah, kita itu diperhatikan Allah, kita itu dilingkupi Allah, dilindungi Allah, diberi kasih sayang oleh Allah. Itu tingkat ihsan yang terendah. Sedangkan kita harus masuk pada kasih sayang Allah, masuk pada keagungan Allah. Takbir itu masuk pada keagungan Allah, bukan melihat keagungan Allah, bukan hanya sekedar menyaksikan, kita masuk di dalamnya. Antara lain kayak gitu. Kita akan melihat itu. Tentunya melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Yang sering saya istilahkan mata kesadaran. Kita menyadari, oh ini, oh begini, oh begini. Gitu. Terkadang memang ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara umum. Tapi harus pribadi-pribadi, karena hubungannya dengan pemahaman yang tidak semua orang bisa menerima. Kalau secara umum ya pemahaman yang sifatnya umum-umum saja. Itu. Baik Bapak Ibu. Ini YouTube pertama sebagai tombol kangen. Tombol kangen karena banyak dari sahabat-sahabat Allah yang secara langsung tanya, kok nggak upload YouTube, YouTube-nya ditunggu, ada secara langsung japri saya. Ya, jawaban saya cuma satu kata, ditunggu, itu aja. Saya nggak ngerti. Oh itu juga membuat YouTube gini nggak bisa dengan pikiran. Nah, saya tak buat YouTube itu sulit. Tapi kalau ada ilham bikin YouTube, ya udah bikin YouTube. Apa yang disampaikan, ya udah nggak dipikir gitu loh. Yang penting di depan kamera nanti apa yang muncul ya itu berarti. Nah kalau ini banyak amanah yang memang harus saya selesaikan ya. Tentunya dengan kekuatan Allah. Karena kita itu ya benar-benar la haula wala quwata illa billah. Kita itu bisa apa? Berusaha. Memang bisa kita berusaha. Kalau kita berusaha seolah-olah kita menghapus kekuatan Allah itu. Ini hasil usaha saya. Berarti kita klaim kekuatan Allah, kehendak Allah, dan lain-lainnya itu kita klaim sebagai milikku. Itu kan mengingkari ya, kita ingkar. Bahaya. Ini kita ngomong level ihsan ya. Ngomong level yang lebih tinggi ya. Untuk teman-teman yang sulit memahami itu ya abaikan saja. Nggak usah dipikir, nggak usah masukkan hati. Biarin aja. Tapi untuk pemahaman yang lebih tinggi sedikit. Jadi manusia itu ya tidak bisa berusaha. Ini hasil usahaku. Loh, kalau hasil usahaku, peran Allah ya tidak ada. Padahal kita berserah pada Allah. Kita sering melafalkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu kita ingkari sendiri.
dengan menghilangkan eksistensi Allah, mengakui ini sebagai usahaku, aku bisa berusaha. Ya. Yang bisa ngomong itu iblis itu. Itu artinya itu merupakan satu ciri kesombongan, ya, kibir. Itu kan sifatnya iblis, sombong. Itu sudah, kita tidak belajar itu lagi. Itu sudah kita lewati. Wong level 4 aja kita pada level kesadaran yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, yang ada kekuatan Allah. Kok masih ada ini usahaku? Di mana yang ada hanya Allah? Kalau yang ada hanya Allah berarti kita kan nggak ada. Yang ada hanya kekuatan Allah. Kita nggak ada, nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak miliki apa-apa. Kita itu nggak miliki apa-apa. Semua dari Allah. Mana dari kita yang tidak dari Allah? Jasad kita, pikiran kita, ego kita, atau hati nurani kita. Semua dari Allah, semua diatur oleh Allah. Jadi kita sudah waktunya untuk untuk meningkat. Jangan berhenti di level 1 atau level 2. Terus kuncinya apa? Kuncinya istiqomah, terus menerus. Itu aja udah. Itu kunci sudah. Nggak perlu menjudge diri sendiri, aku ora iso, saya nggak bisa, saya sulit, dan lain. Itu jadi hijab itu. Itu menghijab semua. Istiqomah aja, apapun yang terjadi istiqomah. Maka Allah akan memberikan satu pelajaran berupa apapun. Karena semua yang terjadi di dunia ini adalah afalnya Allah. Kalau semua itu afal Allah, itu kan berarti sudah meniadakan usaha kita. Bener nggak? Semua perbuatan Allah. Perbuatan kita itu yang mana? Sudah semua total perbuatan Allah. Kita aja nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi berusaha. Jangan meniadakan Allah, itu bahaya. Mari kita tingkatkan kesadaran kita terhadap Allah setinggi-tingginya, sesuai dengan bimbingan Allah, sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kita terus berjalan lurus ke Allah. Nggak usah cari fadilah, nggak usah cari surga, neraka, dan lain-lain. Itu udah ngikuti. Itu hadiah-hadiah dari Allah. Keutamaan itu hadiah dari Allah. Jangan mencari hadiahnya. Cari yang memberikan hadiah. Itu artinya kita berjalan lurus ke Allah. Bukan lurus ke surga. Bukan lurus ke fadilah. Itu. Semoga kita semua diberikan hidayah ini, hidayah kemuliaan, kebaikan, ketakwaan, keimanan, kesadaran yang lebih tinggi, dan lain-lainnya. Semua yang utama. Nah, amin. Dan cukup dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Ini sudah jam berapa? Ntar lagi subuh. Itu tadi saya kan habis DN ya, habis DN kok tahu-tahu
ada perintah ya. Bikin YouTube ya bikin aja. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga doa yang terbaik menurut Allah untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua. Amin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.